Kita lihat bagian motif dalamnya. Ya. Tuh. Oke. Hai teman-teman, selamat datang di video pertama aku, Laos Kitchen, bareng sama aku, Lau Thomas. Nah, kali ini aku mau share salah satu menu yang udah laku ratusan ribu loyang di Laos Kitchen. Penasaran nggak? Penasaran dong tentunya. Menunya adalah marble cake. Bahan-bahannya kita ada gula halus, susu kental manis, margarin dan mentega, kuning telur, susu bubuk, terigu protein rendah, putih telur, cocoa powder, pasta coklat, dan cream of tartar. Step pertama sebelum kita baking harus preheat oven dulu. Kita preheat ovennya di 150 derajat Celcius api atas bawah. Bahan pertama yang bakal aku masukin ada butter dan juga margarin. Ini sudah aku masukin ke dalam chiller terlebih dahulu. Tujuan dari kita menaruh butter dan juga margarin ke dalam chiller adalah kita mendapatkan tekstur yang lebih padat sehingga pengocokan tidak over nantinya. Bahan berikutnya aku masukin adalah gula halus. Kita campur dengan butter dan margarin dingin. Untuk tingkat kemanisan daripada kue ini atau kue marmer ini bisa kita sesuaikan. Oke, nah masuk lagi. Bahan berikutnya ada susu kental manis. Kita bakal mix dengan kecepatan rendah dulu supaya nggak ngebul. Perlahan-lahan kita boleh naikkan speednya. Dan ini akan kita mixer hingga adonannya pucat saja. Oke, ini akan kita mixer hingga pucat saja. Tidak perlu terlalu lembut karena nanti akan beresiko jadi overmix. Oke, setelah pucat seperti ini kita bakal masuk ke bahan berikutnya, ada di kuning telur. Kita masukin lagi sekitaran 1 atau 2 butir. Jadi ketika kita masukin kuning telur ini dibiarkan dia terkocok merata aja. Oke, masukin lagi. Setelah kuning telurnya merata, kita akan masukin bahan keringnya. Di sini ada terigu. Dan kita campur dengan susu bubuk. Kita mix lagi hingga merata saja sebentar aja. Oke, that's it. Nah, ini bakal kita pindahin ke bowl yang lebih besar. Oke, setelah di mix, kita bakal dapat tekstur yang seperti kayak begini, ya. Tekstur ini nggak boleh jatuh. Salah satu triknya dan juga tipsnya, kalau misalnya dia mudah jatuh begitu diangkat, biasanya itu over mix. Kita bakal pindahin ke bowl yang lebih besar. Nah, di sini aku pakai stainless bowl set dari Laos Kitchen. Nah, dia kalau adonannya ini dilihat hampir-hampir mirip kayak adonan gelato ya. Setelah kita pindahin ke stainless bowl seperti ini, kita bakal masuk pengocokan putih telur dengan cream of tartar. Nah, cream of tartar di sini teman-teman tuh bisa ganti. Ya, bisa diganti dengan something acid, entah itu lime juice atau lemon juice, atau misalnya cuka apel juga bisa banget. Ya, kita bakal masukin putih telurnya. Yang paling penting kalau misalnya kita lagi mau kocok putih telur, pastiin putih telurnya tidak terkena air ataupun lemak. Lemak itu dari mana? Bisa dari bekas mixer yang berminyak atau juga bisa terkena dari butter. Kita bakal tambahin something acidnya. Di sini aku pakai COT atau cream of tartar yang gampang dicari dan gak mudah basi. Tambahin sekitaran 4 cup besar.
Dan di sini akan kita mixer hingga putih telur ini mengembang kaku sempurna. Kita bakal mulai. Nah, sudah kaku ya. Sudah kaku seperti ini, kita bisa matikan dan juga kita campur ke adonan butter. Nah, ini bakal kita bagi jadi 2-3 tahap. Masukin ke adonan butternya. Dan pertanyaan yang paling sering aku dapat kalau misalnya pengocokan atau mixing something ya, itu berapa lama ya? Dan sebenarnya pertanyaan kayak begini paling sulit dijawab. Kenapa? Sebenarnya pengocokan itu tuh nggak bisa tergantung berapa menit atau berapa lama. Karena yang paling penting itu adalah kita tahu konsistensi sampai kapan konsistensinya itu udah kita capai, jadi bisa kita matikan mixernya. Ini kita campur. Nah, perlu diingat kalau misalnya putih telur ini kandungannya 90% itu adalah air. Ya, jadi kalau pengocokannya tidak sempurna, biasanya dia suka ada sisa air di bagian sebelah sini. Nah, ini kalau dimiringin bowlnya, ini sudah tidak ada sisa air, artinya pengocokannya sudah sempurna. Jadi bisa dicek dari situ. Kita masuk pengadukan kedua atau folding kedua. Dan masuk lagi pengocokan hasil kocokan putih telur yang ketiga. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi folding kayak begini ya, kalau yang berpikir adonan marmer cake itu sama dengan bolu-bolu lainnya, itu sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya si butter cake ini atau marmer cake ini, adonannya itu berat banget. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang tidak terbiasa untuk ngocok, let's say kayak 2 atau 3 atau 4 atau bahkan contoh kayak Lost Kitchen kita sekali ngaduk atau mixing itu bisa langsung 9, ya berarti harus latihan dulu. Jangan langsung dari 1 tiba-tiba langsung 6 atau 7 karena butuh handling tangan yang cukup kuat ya, karena ini adonannya berat. Oke, setelah di folding hasilnya seperti ini ya. Dia kelihatannya memang tidak licin banget begitu ya, karena memang adonannya harus seperti ini. Kita ambil satu mixing bowl lagi yang lebih kecil. Aku bakal bagi sepertiga bagian dari adonan untuk kita taruh menjadi adonan coklat. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau bagi jadi 3 warna atau 4 warna, misalnya mau jadiin pandan atau ada mau rasa taste mocha juga gitu ya, itu boleh banget. Jadi bisa dibagi beberapa mangkuk ataupun bowl untuk kita beri rasa. Nah, di sini aku udah dapat 2 adonan, yang satu 2/3 bagian, yang satunya 1/3 bagian. Ini yang bakal aku jadiin coklat ya. Penambahannya adalah cocoa powder sekitar 1 sendok makan ditambah dengan pasta coklat. Ini aku pakai dari Lost Kitchen ya. Bakal kita aduk. Tipsnya adalah kalau misalnya lagi ngaduk yang adonan kayak begini ketemu sama bahan kering ya, entah itu cocoa powder atau itu terigu, pastiin ngaduknya pelan dulu. Kalau misalnya udah mulai tercampur boleh agak cepat seperti ini. Tapi kalau awal-awal harus agak pelan karena nanti dia ngebul. Dan perlu diingat juga kalau misalnya penggunaan bahan itu menentukan hasil akhir ataupun taste dari kue tersebut. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini tidak pakai pastanya ini, sudah dipastikan aromanya pasti berbeda nanti hasil kuenya. Nah, setelah dicampur hasilnya seperti ini. Oke, sudah merata sempurna, bagus. Kita bakal masuk ke proses menuang ke loyang. Oke. Loyang di sini yang aku pakai adalah loyang Lost Kitchen. Ya, ini tipenya yang elegant pan. Di sini aku udah poles menggunakan pengolesan loyang. Dan kita bakal masuk ke proses untuk menuangkan adonan. Pertama aku bakal kasih 3 spot dulu. Kemudian nantinya bakal kita tuang 6 layer. Teman-teman boleh pakai 6 layer ataupun 8 layer ya. Tapi saran aku 6 aja. Maksimal di 8, jangan terlalu tipis juga nanti marblingnya nggak terbentuk.
Jadi 3 spot yang awal ini tidak masuk hitungan dan kita akan masuk ke penuangan adonan kuning, kemudian coklat, kuning, kemudian coklat, dan kuning dan juga coklat. Jadi 3 kali kuning, 3 kali yang coklat. Kita tutup. Ini baru masuk layer pertama untuk adonan kuning. Layer kedua, adonan coklat, timpa di bagian atas adonan kuning. Kemudian lanjut lagi layer ketiga, adonan kuning, tutup lagi layer keempat, adonan coklat. Nah, kalau adonannya masih cukup banyak, kita boleh bikin 8 layer. Kalau misalnya adonannya udah cukup 6, ya udah 6 aja. Tapi ini adonannya masih lumayan, jadi aku bakal bikin sekitaran di 8. Ini layer kelima untuk si kuning. Dan ini adonan coklat layer ke-6. Oke, dan sisanya kita akan habisin adonan kuning. Dan yang terakhir layer ke-8 adonan coklat di atasnya kuning. Sampai habis ya adonannya. Nah, yang sering terjadi kalau misalnya kita mau swirl atau membuat motif di bagian dalam marmer, kebanyakan orang berpikir kalau kita semakin banyak muternya semakin bagus. Padahal itu sebenarnya salah ya. Yang benar itu sebenarnya adalah kita puter asal udah ketemu, nanti kita puternya 2 kali yang besarnya. Bagaimana? Kita lihat. Oke, kita bakal masukin dulu di kurang lebih 3/4 sampai menyentuh dasar ya. Kita bakal bikin angka 0 menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kirinya membantu untuk menggeser loyangnya memutar seperti ini. Oke, kita akan mulai. Sampai ketemu di motif yang awal kita masuk. Kemudian putar lingkaran besar 2 kali. Sudah cukup. Nah, jika ini sudah di swirl seperti tadi untuk membentuk motif bagian dalam, jika adonannya sebelah tinggi sebelah pendek, teman-teman bisa langsung digoyang aja kayak gini. Oke. Dan aku bakal panggang, aku tatak menggunakan 1 loyang aluminium dulu supaya warnanya tidak terlalu coklat. Nah, ini bakal kita panggang sampai matang. Dan ini bakal kita panggang kurang lebih 60 menit, suhunya 150 derajat Celcius, api atas bawah sampai matang. After 1 jam atau 60 menit ya, tuh hasilnya matang merata, bagus banget. Nah, di sini kita bakal langsung segera keluarin dari loyangnya. Cara keluarin marmer dari loyangnya gampang banget ya, ini tinggal langsung aja kita tutup dengan papan, kemudian tahan. Saran aku, tips aku selalu pakai 2 kain ya, jangan pakai 1 kain karena akan mempersulit kerja. Kemudian balik. Nah, ini bakal kita angkat. Nah, oke. Ini dia marmer cake-nya udah matang. Ya, udah cakep banget. Pemanggangannya kurang lebih di 1 jam. Nah, kita bakal potong si marmer cake-nya. Kita lihat bagian motif dalamnya. Ya, tuh. Oke. Sebelah sini juga ada. Dan tiap slice-nya bakalan beda motifnya. Jadi buat temen-temen ya, yang tadi aku bilang kalau misalnya kita nggak over dalam swirl-nya, motifnya dia bakal lebih terbentuk, justru lebih bagus. Ini dia hasil dari salah satu resep paling best seller di Love's Kitchen, marble cake. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Untuk next kira-kira mau aku spill resep apa lagi nih? Komen di bawah.